Israel terus menggempur Lebanon tanpa henti. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Roket-roket balasan mulai menghantam kota-kota Israel. Bangunan runtuh, warga tertimbun puing, dan tim penyelamat berjibaku mencari korban di tengah kegelapan. Di medan darat, situasi makin panas. Muncul laporan tentara elit Israel berguguran. Bahkan ada yang dikabarkan ditawan. Namun di saat yang sama, Iran justru melangkah ke meja negosiasi. Bukan untuk menyerah, tapi membawa syarat. Dan yang paling mengejutkan, dari dalam Amerika sendiri, mulai muncul suara yang membongkar semuanya. Seorang jurnalis top menyebut Donald Trump masuk ke konflik ini bukan karena strategi, tapi karena terlalu percaya pada Benjamin Netanyahu. Ini bukan sekedar perang, ini adalah momen ketika arah konflik mulai berubah. Dan di video ini, kita akan kupas tuntas semuanya. Iran mungkin datang ke Islamabad untuk melakukan perundingan sensitif dengan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya sempat membantah dan mengancam tidak akan hadir jika Israel terus menyerang Lebanon. Delegasi Iran dipimpin oleh Muhammad Bagher Ghalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan tim lengkap dari sektor militer, politik, hingga ekonomi. Menurut laporan Anadolu Agency yang mengutip Fars News, perundingan ini bahkan baru akan dimulai jika Amerika menerima syarat dari Iran. Syaratnya jelas, genjatan senjata di Lebanon harus dijamin dan aset Iran yang diblokir harus dibuka. Artinya Iran datang bukan sebagai pihak yang ditekan, tapi sebagai pihak yang menentukan arah negosiasi. Pakistan sendiri bertindak sebagai mediator bersama negara seperti Turki, China, dan Arab Saudi yang sebelumnya mendorong terciptanya genjatan senjata 2 minggu antara Iran dan Amerika. Tapi di saat diplomasi mulai bergerak, situasi di lapangan justru berkata lain. Menurut laporan New York Post, Israel masih terus menyerang Lebanon tanpa henti. Serangan udara menghantam wilayah selatan seperti Nabatih dan Hanawiyah, menewaskan sedikitnya belasan orang dalam satu hari. Sementara total korban dilaporkan sudah menembus lebih dari 1.900 jiwa. Rumah-rumah hancur, kawasan sipil porak-poranda, dan serangan terus berlanjut bahkan saat wacana damai sedang dibahas. Namun Lebanon tidak tinggal diam. Melalui Hizbullah, serangan balasan justru meningkat drastis. Dalam satu hari muncul laporan puluhan serangan roket diluncurkan ke wilayah utara Israel, termasuk Kiryat Shmona, Safed, hingga Misgaf Am. Bahkan menurut berbagai laporan yang beredar, jumlah serangan bisa mencapai lebih dari 30 hingga hampir 50 serangan dalam sehari. Di Kiryat Shmona, sebuah bangunan dilaporkan terbakar hebat setelah terkena hantaman roket Hizbullah, seperti ditunjukkan dalam rekaman yang dibagikan Anadolu Agency. Api besar dan asap hitam membumbung tinggi menunjukkan dampak langsung dari serangan tersebut. Sementara di Safed, kerusakan terlihat lebih luas. Menurut laporan RT, roket Hizbullah menghantam area permukiman dan parkiran, menyebabkan mobil-mobil hancur, pecahan logam berserakan, dan tim darurat langsung dikerahkan ke lokasi. Bahkan serangan juga menyasar target strategis. Hizbullah mengklaim menyerang pangkalan laut Asdod sebagai respon atas serangan Israel yang dianggap melanggar gencatan senjata. Ini bukan lagi sekedar balasan simbolik, tapi serangan yang mulai menekan langsung wilayah dalam Israel. זה היה בצה"ל 8. אימא לאיזה בול זה היה. אימא אימא ואבא ביד. Serangan balasan dari Lebanon kini mulai terasa langsung di dalam wilayah Israel, di kota Kiryat Shmona, yang berada dekat perbatasan Lebanon. Sebuah roket menghantam bangunan dan menyebabkan kerusakan serius.
Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tim penyelamat Israel terlihat menyusuri reruntuhan bangunan dalam kondisi gelap dan penuh debu, mencari warga yang diduga masih tertimbun di bawah puing. Menurut laporan yang dibagikan berbagai akun, termaksud yang mengutip situasi di lapangan, proses pencarian dilakukan dengan sangat hati-hati karena struktur bangunan sudah tidak stabil. Petugas menggunakan senter, menyisir ruangan yang hancur, dan mencoba menemukan tanda-tanda kehidupan di antara reruntuhan. Ini bukan lagi sekedar ancaman roket, tapi sudah menjadi situasi darurat di dalam kota. Serangan serupa juga terjadi di wilayah utara lainnya. Menurut laporan Anadolu Agency, sebuah bangunan di Kiryat Shmona terbakar hebat setelah dihantam roket Hizbullah. Api besar terlihat menyala di malam hari, disertai asap hitam tebal yang membumbung tinggi. Selain itu, kasus yang paling menyita perhatian terjadi di Haifa. Menurut laporan media Israel, Channel 13, sebuah rudal menghantam gedung apartemen dan menewaskan satu keluarga dalam satu waktu. 4 orang dari keluarga Gersovitz ditemukan di bawah reruntuhan setelah proses pencarian yang berlangsung hingga berjam-jam. Rekaman body cam dari tim penyelamat menunjukkan momen ketika mereka menemukan korban di bawah puing. Dalam kondisi bangunan yang masih beresiko runtuh, proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena struktur gedung sudah rusak parah. Jika salah sedikit, tim penyelamat bisa ikut jadi korban. Yang menarik perhatian media Israel dalam laporannya menggunakan istilah berhasil diselamatkan, padahal korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Hal yang memicu reaksi dari publik sendiri. Sejumlah netizen mempertanyakan penggunaan istilah tersebut, menyebut bahwa ini bukan penyelamatan, tapi tragedi yang tidak bisa ditutupi dengan narasi. Di titik ini, gambaran mulai terlihat jelas. Serangan balasan dari Lebanon tidak lagi hanya menjadi tekanan militer, tapi sudah berdampak langsung pada warga sipil di dalam Israel. लेकिन ये बुझ नहीं रहा कंट्रोल में שומעים את זה. שומעים בבירור. Situasi tidak hanya memburuk di sisi sipil, tekanan juga mulai terasa di level militer Israel. Di wilayah Bin Beil, Lebanon Selatan, yang dikenal sebagai titik pertempuran paling panas. Sebuah laporan yang beredar di media sosial berbahasa Arab menyebut, radio Israel menggambarkan 10 tentara dari Batalion Gideon, bagian dari Golani Brigade, tewas akibat hantaman artileri Hizbullah. Serangan tersebut sangat intens, bahkan digambarkan menghancurkan tubuh para tentara di lokasi pertempuran. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait jumlah korban tersebut. Meskipun begitu, situasi di lapangan memang menunjukkan tekanan yang tidak ringan bagi Israel. Menurut laporan New York Post yang mengutip Financial Times, pemimpin Hizbullah menyebut Israel belum mampu menjalankan invasi darat penuh seperti yang direncanakan, dan bahkan terus mengubah target militernya di tengah perlawanan yang semakin kuat. Artinya ini bukan operasi yang berjalan mulus, tapi medan tempur yang mulai sulit dikendalikan. Di tengah situasi itu muncul laporan lain yang lebih mengejutkan. Beberapa akun dan aktivis yang memantau konflik ini menyebut adanya penangkapan 5 tentara Israel oleh pasukan elit Hizbullah, Radwan Force, di wilayah Lebanon Selatan. Laporan ini beredar luas di media sosial, termaksud disertai gambar yang memperlihatkan sosok berseragam militer dengan tangan terangkat seolah menyerah. Namun sekali lagi, klaim ini belum dikonfirmasi secara independen oleh pihak resmi Israel. Jika informasi ini benar, dampaknya tidak kecil. Radwan Force sendiri dikenal sebagai unit elit Hizbullah yang memiliki kemampuan infiltrasi dan penyergapan di wilayah perbatasan. Mereka dilatih untuk menghadapi pertempuran darat secara langsung, cepat, senyap, dan efektif. Dalam konflik seperti ini, tawanan perang bukan sekedar korban, tapi bisa menjadi alat tekanan dalam negosiasi. Di tengah situasi yang semakin panas di lapangan, muncul pengakuan mengejutkan dari dalam Amerika sendiri. Seorang jurnalis senior, Megyn Kelly, dalam wawancara di acara Piers Morgan Uncensored, secara terbuka mengkritik keputusan Donald Trump dalam konflik ini. Ia menyebut
Trump masuk ke konflik dengan Iran bukan karena perhitungan matang, tapi karena terlalu percaya pada Benjamin Netanyahu. Dalam penjelasannya, Kelly mengungkapkan momen yang cukup simbolik di Situation Room, ruang paling strategis di Gedung Putih. Menurutnya, saat rapat berlangsung, Trump tidak duduk di posisi utama, melainkan di sisi meja, sementara Netanyahu duduk di hadapannya sebagai setara. Sebuah gambaran yang memicu pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang memimpin arah diskusi di ruangan tersebut? Lebih lanjut, Kelly mengatakan Trump menerima semua argumen Netanyahu mentah-mentah, termasuk klaim bahwa serangan terhadap Iran bisa menghancurkan program rudal Iran dalam waktu singkat, melemahkan rezim, mencegah penutupan Selat Hormuz, bahkan memicu perubahan kekuasaan di dalam Iran. Namun sehari setelah pertemuan tersebut, penasehat tertinggi Amerika justru memberikan penilaian berbeda. Mulai dari pemimpin militer, menteri luar negeri, hingga wakil presiden, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak realistis dan sulit dicapai. And so what led Trump, at 79 years old, to sit in there in that Situation Room when Bibi Netanyahu, who was seated as an equal, Trump didn't even sit at the head of the table. Trump sat at the side of the table and Bibi was across from him as an equal in the American Situation Room. What led him to sit there and buy what that guy was selling hook, line, and sinker, when every other president was able to see through that liar? What was it? Because he was told the next day by our own top advisors, from the chairman of the Joint Chiefs to the Secretary of State to the Vice President, that these are lies and that these objectives are not going to be attainable. Don't believe him. Di titik ini muncul kesan kuat bahwa keputusan yang diambil bukan berdasarkan konsensus, melainkan dorongan dari narasi tertentu. Kelly bahkan menyebut konflik ini sebagai kesalahan besar dan menggambarkan genjatan senjata yang terjadi kemudian lebih mirip penyerahan daripada kemenangan. Ya, jika ditarik ke gambaran besar, di satu sisi Israel terus menekan lewat serangan militer. Di sisi lain, Israel justru menguat di meja negosiasi. Sementara Amerika mulai dipertanyakan arah dan kendalinya. Israel terus menyerang, tapi justru mulai terkena dampaknya sendiri. Warga terdampak, tentara tertekan, bahkan muncul isu tawanan. Di sisi lain, Iran tidak hanya bertahan, tapi mengatur permainan di medan tempur dan di meja negosiasi. Dan dari dalam Amerika sendiri, keputusan perang ini mulai dipertanyakan. Sekarang, siapa yang masih mengendalikan situasi dan siapa yang mulai kehilangan arah?